Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah syarah salah satu usul, penjelasan tentang 3 dasar utama, yaitu tentang 3 pertanyaan malaikat mungkar nakir. Untuk muqaddimah masalah 3 dasar utama, sedang kita baca hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Karena kitab ini, yaitu 3 dasar utama itu, menjelaskan tentang ujian terakhir bagi setiap muslim atau setiap mukmin. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang panjang, ketika seseorang menghadapi ujian terakhir ada 2. Ada orang yang sukses, berhasil menghadapi ujian terakhir, dan dengan suksesnya ujian terakhir, yaitu pertanyaan mungkar nakir, maka ke belakangnya sudah tidak ada masalah lagi, dan dia menikmati yang disebut dengan nikmat kubur. Itu berlangsung sampai ditiupnya sangkakala yang kedua. Namun kebanyakan orang itu gagal menghadapi ujian terakhir, itu pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nanti Rasulullah SAW akan menjelaskan bagaimana dahsyatnya adab kubur, bagaimana ngerinya siksa kubur yang akan dialami oleh orang yang gagal menghadapi ujian terakhir, yaitu pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maka kita mumpung masih diberi kesehatan akal, kesehatan badan, kita tidak boleh untuk lalai kemudian menyia-nyiakan. Dan ujian terakhir ini dilaksanakannya ketika awal kita berpindah ke negeri akhirat dan sudah berakhir dari negeri amal, yaitu di dunia. Sebelum saya lanjutkan cerita dari Rasulullah SAW, penjelasan dari Rasulullah tentang kematian yang su'ul khotimah, saya akan bacakan beberapa hadis, beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat orang yang cerdas di dunia ini. Yaitu orang yang cerdas selalu mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya. Di sini bab yang ke-65. Ini kitab apa kira-kira Pak Ahmad ini tahu insyaallah? Kitab apa ini? Ini kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Abu Zakaria Abu Syaraf, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Babu dzikrul mauti wa kisaril amal. Ini sangat penting bab ini, karena fitnahnya umat Islam sekarang itu di sini.
Kalau orang itu tulul lawalnya kisar itu panjang, namanya tulul amal. Orang yang panjang angan-angan itu melupakan kematian dan melupakan akhirat. Makanya beliau memberi judul di sini bab mengingat kematian dan pendek angan-angan. Jadi yang diharapkan, yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, kita itu memendekkan angan-angan. Artinya panjang angan-angan itu penyakit, bukan perkara yang baik. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini berpindahnya manusia dari alam dunia, dari alam amal ke alam akhirat dan ke alam penerimaan balasan. Kalau sudah masuk alam akhirat, manusia tidak bisa beramal lagi. Padahal pikirannya orang itu walaupun sudah mati, pinginnya terus beramal. Pinginnya terus beramal walaupun dia sudah mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum, dan disempurnakan balasan kalian, kata Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke jannah, faqad faza, sungguh dia orang yang berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kalau dibaca tafsir ayat ini, bahwa ayat ini mengingatkan tentang ini, mengingat tentang kematian, yaitu firman Allah, setiap kita itu pasti dan pasti akan mati, cepat atau lambat. Dan kita tidak boleh meyakini bahwa kematian kita itu masih lama, masih jauh. Rasulullah SAW bersabda, ya kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Nah, orang asing itu kepinginnya segera pulang kampung, tidak ingin lama-lama di negeri asing itu. Dan di situ di negeri asing, namanya orang asing itu inginnya secepat-cepatnya dapat mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa segera pulang. Sampai digambarkan seperti itu oleh Rasul supaya kita punya memanage otak itu ingin segera kembali kita, sehingga kita tidak akan buang-buang waktu untuk menyiapkan bekalnya. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang menempuh perjalanan, kata Rasul. Demikian juga orang, sifat yang kedua, orang yang sedang menempuh perjalanan itu inginnya juga segera sampai. Kalau tadi di negeri asing ingin segera pulang, begitu pulang ingin segera sampai. Kalau ada macet, ada masalah di jalan, dia susah, sumpek, gelisah, karena pikirannya sudah di akhirat, kampung kita, kampung moyang kita. Nah, adapun di dunia ini itu tadi. Dan di sini oleh Allah dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kebanyakan orang tertipu sehingga dia asik-asik, main-main, lalai, tidak tahu bahwa dirinya sedang berjalan. Dirinya itu adalah kumpulan hari-hari, yang tiap hari dirinya dimakan oleh hari-hari yang sebentar lagi habis, seperti kertas yang terbakar. Ya. Wa qala ta'ala wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak tahu, seorang manusia tidak tahu. Nah, madza taksibu ghadan, apa yang
dilakukan besok. Sebentar, sebelum lanjut ke ayat ini, hadis tadi Ibnu Umar yang mendengar sabda Rasul tadi, jadilah kamu orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan, maka Ibnu Umar mengatakan, kalau kalian di pagi hari, fala tantadirul masa, idza amsayta fala tantadiril masa. Ketika kamu di pagi hari, jangan menunggu sore. Untuk apa? Segera beramal. Artinya jangan meyakini kamu bisa hidup sampai sore. Nah, idza amsayta, ketika kamu di sore, fala tantali sobah, jangan kamu menunggu pagi. Artinya kamu jangan meyakini saya masih bisa hidup sampai besok pagi. Kalau begitu, gimana saya ini? Bagaimana hari ini hari terakhirmu? Ini keyakinan yang benar, yang lurus. Jadikan hari ini tuh hari terakhirmu, besok saya belum tentu. Seperti sabda Rasul, jadikan sholatmu itu sholat terakhir. Kalau keyakinannya seperti itu, maka kamu akan mengupayakan harimu, hari yang sedang kita jalani ini harus benar-benar mencocoki apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baru ini orang bagus. Ini namanya memperbaiki diri. Karena memperbaiki diri itu adalah dengan memperbaiki waktunya. Waktu yang dilalui manusia itu ada 3. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang dijalani, dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu, memperbaikinya dengan memperbanyak istighfar, banyak taubat. Adapun waktu yang akan datang, cara memperbaiki, kita banyak berdoa kepada Allah. Memohon apa? Taufik, memohon hidayah. Dan yang ketiga, waktu yang sedang dijalani. Sehingga para ulama mengatakan, al-insan ibnu yaumihi, manusia itu anak harinya. Maka harus dipikir bagaimana supaya hari ini saya dalam kondisi orang terbaik. Bagaimana itu? Dipanggil oleh Allah 5 kali. Harus kondisi siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang mengerti madza taksibu gadan, apa yang akan dilakukan besok. Apakah Mas Har masih meyakini besok bisa jual tempe? Tidak tahu. Ya. Apakah dia masih hidup? Tidak tahu. Atau besok saya sudah bukan manusia hidup lagi, tapi menjadi orang yang mati? Enggak tahu. Ayat ini kan peringatan keras dari Allah, peringatan dari Allah agar kita ini sadar. Jangan main-main, jangan lalai-lalai dengan zahratud dunya, bunga-bunga dunia wazinataha. Rasulullah SAW, innama akhafu alaikum zahratad dunya wazinataha. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian perhiasan dunia, bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Sampai dunia oleh Rasul disamakan dengan bunga. Bunga itu indah, bagus, harum, tapi melalaikan. Begitu dipetik, layu. Nah, begitu dunia itu. Nasihat dari Allah, nasihat dari Rasul, jangan tertipu. Wa ma tadri nafsun, dan seorang tidak tahu bi ayyi ardin tamutu, di negeri mana dia mati. Dan itu sudah tercatat, matinya setiap kita sudah dicatat mati di mana. Dan pasti ketika orang itu mati akan mendatangi tempat yang sudah ditulis tempat kematiannya. Misalnya Pak Amri, orang Padang, tinggal di sini. Kalau memang catatan takdirnya itu matinya di Padang, ketika sudah menjelang kematiannya dia akan punya hajat ke sana, atau di Jakarta, atau di mana, atau di sini. Itu sudah tercatat sebelum lahir. 4 hal yang dicatat itu, amalnya, rizkinya, surga atau nerakanya, dan usianya.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa idza jaa ajalukum, ini juga firman Allah, apabila datang ya ajal mereka, ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna, para malaikat itu tidak akan menunda saatan, nah tidak akan ditunda sedetik pun, tidak mau. Wala yastaqdimun, dan malaikat juga tidak akan mendahului dari catatannya. Nah, sementara manusia pinginnya sudah mati nih, sudah ajal di kerongkongan, dia masih minta kepada Allah untuk kembali lagi ke dunia. Nah, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiyakumul mautu, ya, ayat itu surat apa Pak? As-Saff, ya. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Di ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian. Boleh waktunya asik sama hartanya, ada panggilan azan, kemudian dia cuek, itu bukti bahwa dia lebih mengutamakan dunia. Dan itu banyak ayat yang menjelaskan bahwa kebanyakan manusia memang mengutamakan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, ya. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Di ayat lain juga Allah katakan, fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Wala auladukum an dzikrillah, dan anak-anak kalian jangan sampai melalaikan dari zikrullah. Jadi di ayat ini juga bisa difahami bahwa selama harta banyak atau sedikit, kaya atau miskin, nah selama harta atau anak-anak itu tidak melalaikan dari zikrullah, tidak masalah, tidak dicela. Yang dilarang oleh Allah itu melalaikan dari zikrullah. Salat itu apa? Zikrullah. Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat aku, untuk zikir kepada Allah. Jadi dicelanya ketika, maka orang tercela itu karena hatinya tadi lalai dari Allah. Selama kekayaannya banyak atau sedikit tidak melalaikan dari zikrullah, tidak masalah. Tapi kalau melalaikan dari Allah, walaupun dia tidak punya harta, pikirannya harta nggak dapat, miskin terus, nggak punya harta. Tapi pikirannya itu sampai agamanya nggak terurus, sampai ibadahnya nggak terurus, hartanya juga nggak dapat, itu jelek. Ya, sebagaimana orang kaya, walaupun kaya hartanya banyak, kalau lalai dari zikrullah itu juga jelek. Maka jeleknya itu bukan karena kaya atau miskinnya, tapi yang menjadikan jelek apa? Lalainya dari zikrullah. Karena kita dicipta ini memang untuk zikrullah. Dan zikrullah ini kalau diartikan apa? Ingat kepada Allah. Yang diingat itu apanya? Ada 3. Mungkin Pak Amri bisa nyebutkan? Ada 3. Kalau zikrullah, ingat kepada Allah, itu yang diingat 3. Keagungan Allah, kebesaran Allah, itu yang pertama. Bagaimana tahu? Mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua yang diingat itu adalah hukum-hukum Allah. Di sana ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Dan ini isi kedua dari Al-Quran itu hukum-hukum. Ya. Yang ketiga yang diingat adalah karunia Allah kepada kita. Ingat Pak Amri ya? Berapa?
3. Bisa diulang? Yang pertama apa? Kebesaran Allah. Yang kedua, hukum-hukum Allah. Yang ketiga, karunia Allah pada kita. Kita sedang di pasar misalnya, mau bohong, gak berani karena dia ingat apa? Hukum Allah. Ya, maka dengan selalu ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Karena dia iman, dia yakin, sudah ngaji, sudah belajar, sudah taklim, imannya kuat. Ingat kepada kebesaran Allah yang maha agung, yang maha dahsyat siksanya, yang maha besar. Kemudian Allah punya perintah, punya larangan. Saya harus taat. Allah telah memberi saya dengan berbagai karunia yang tidak terbatas. Orangnya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya tenang. Karena selalu zikir tadi. Dan zikir itu dengan tiga unsur pada diri kita, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Yang diingat 3, alatnya juga 3. Apa itu? Hati, lisan, anggota badan. Bagaimana hati? Ya selalu ingat tadi. Kalau dengan lisan selalu misalnya baca Al-Quran, berdakwah, saling menasihati, itu zikir. Maka dengan selalu zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Allah berfirman, walladzina amanu tatmainnu qulubuhum. Orang-orang yang beriman hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Maka ketenangan seseorang itu bertingkat tergantung tingkat apa? Zikirnya. Tergantung tingkat besar kecilnya zikir seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini sebenarnya tidak ada upaya yang lebih mulia bagi seseorang. Tidak ada upaya yang lebih tinggi bagi seseorang selain daripada memperkuat zikrullah. Sebisanya setiap kita tidak ada peluang, tidak ada rongga untuk lalai dari apa? Zikrullah. Karena di sana ada syaitan yang yuwaswisu. Ada syaitan yang membisikkan. Siapa yang dibisiki oleh syaitan? Orang-orang yang lalai dari zikrullah. Wa may yaf'alu dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lalai dari zikrullah, maka dia tergolong orang yang merugi. Nah, ini ayat yang ke-3 tadi ya. Selanjutnya Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepadamu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, sekiranya Engkau tunda kematian kami barang sekejap saja. Kalau ditunda mau apa kalau ditunda? Kata dia, fa'as-sadaqah, maka aku akan bersedekah, wa akun minas sholihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Nah, tapi itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walan yuakhirallahu nafsan. Allah sama sekali tidak akan menunda. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah waktunya sampai ajalnya. Ini nasihat, peringatan dari Allah. Kita ini cepat atau lambat pasti kita akan menghadapi ajal. Nah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu khabir. Apa khabir? Khabir itu lebih dalam daripada ilmu, alim. Kalau alim itu tahu,
Saya tahu ini mic, saya tahu ini laptop. Tapi kalau khabir, saya itu ngerti sampai perangkat terkecilnya, itu khabir. Sementara saya cuma tahu luarnya nih laptop, perangkat kecilnya apa, enggak tahu. Itu namanya alim, tahu ini laptop. Kalau khabir, Allah Subhanahu wa taala tahu tentang manusia, amalan manusia, hati manusia. Bahkan yang terbesit di dalam hatinya, Allah itu khabir. Sehingga tidak ada tempat yang sembunyi, tidak ada tempat untuk main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Munafiqun. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul mautu, sampai ketika datang kematian. Kalau tadi belum datang, ini sudah datang. Ini sudah mati. Kalau tadi masih dalam sakaratul maut, sudah minta ditunda. Tidak mau mati, saya masih sibuk, masih banyak urusan. Kan itu alasannya. Belum sedekah, saya belum banyak beramal, minta ditunda. Sampai Rasulullah SAW menggambar, coba lihat Riyadhus Shalihin. Kan Rasulullah menggambar kotak gini, ini manusianya, ini umurnya. Kemudian Rasul membuat gambar di tengah, garis di tengah-tengah kotak itu lurus tembus kotak. Yang kata para ulama, ini gambar angan-angannya manusia. Gambar angan-angannya manusia, pikirannya panjang. Dia keburu mati. Dan memang kenyataannya kita banyak menyaksikan orang punya rencana-rencana belum terlaksana, sudah mati. Ada yang mengumpulkan uang sekian puluh tahun mau beli mobil Pajero misalnya. Baru keluar dari dealer, belum sempat belajar nyetir, sudah mati dulu. Ada yang baru bisa nyetir, nyemplung nang sungai ke mati. Ya. Padahal pikirannya masih bukan Pajero saja. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan manusia belum terlaksana, sudah mati dulu. Pernah Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr Al-As benahi rumahnya bolong, memang bolong. Sama ibunya dia lagi benahi, ditempel sama tanah. Mahadha, kata Rasul, ada apa ini? Nuslihu, kata Abdullah, saya perbaiki lubang ya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asra min hadha, atau ajalu min hadha. Urusan akhirat itu lebih penting dari ini, lebih cepat daripada ini. Coba. Bukan berarti hadis ini melarang orang benahi rumah, tidak apa-apa. Tapi yang lebih penting untuk dibenahi itu urusan hatimu, urusan akhiratmu itu lebih penting untuk kamu dahulukan. Sampai segitu maunya Rasul SAW. Kita ini jangan sampai terseret, terbawa, terfitnah oleh dunia, melalaikan akhiratnya. Itu yang jelek tadi. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin fitnatun, setiap nabi itu punya ujian. Wa fitnatu ummati, dan fitnahnya umatku ini adalah al-mal, harta. Coba pikirannya manusia kan sekarang rata-rata apa? Harta, dunia, ukuran. Sekolah mana? Oh, enggak sekolah anak saya mondok. Pondoknya ada ijazahnya? Enggak ada. Oh, kayaknya wis gak ada sekolah, gak ada ijazahnya sini. Agama tok sana loh, kayak ijazah. Biasanya pikiran dunianya masih tinggi. Itu sih mending ya, masih mau mondokkan anaknya, masih terpikir anaknya tentang agamanya. Yang kebanyakannya malah urusan dunia saja. Dia yakini bahwa kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan ukurannya apa? Dunia. Dan itu salah. Itu tidak benar. Itu lalai nanti anaknya dari urusan akhiratnya. Anaknya nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa ngaji, nggak ngerti doa-doa, nggak ngerti iman, nggak ngerti cara ibadah kepada Allah, nggak ngerti cara birrul walidain. Begitu orang tuanya tua, anaknya sugih, anaknya kaya, carikan apa? Panti jompo.
Tidak ada pikiran birrul walidain, memang enggak diajari. Karena makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Coba dihafalkan doa ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini paling besarnya atau lebih besarnya cita-cita kami. Wa mablagha ilmina, dan paling tingginya ilmu kami. Coba kita lihat manusia sekarang, muslimin terkhusus, yang menjadi ukuran keilmuan itu adalah SS, profesor-profesor, walaupun tidak ngerti rukun Islam berapa, rukun iman berapa, akidah itu bagaimana, membahas tentang rukun iman kepada Allah itu apa saja bahasanya, tidak tahu. Iman kepada malaikat apa saja bahasanya, tidak tahu. Profesor, doktor, S3 dan seterusnya. Nah itu tadi, makanya Rasul mengajarkan doa apa tadi? Masih ingat Pak Amri? Doanya tadi, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. PR ini ke Pak Ahmad, nanti ketemu lagi bab ini di tes satu-satu. Nggak bisa jawab, nggak boleh ambil pisang. Ya Pak Ahmad. Di ayat lain Allah mengatakan hatta idza jaa ahadakumul mautu, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala, dia mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini pikirannya orang di kuburan. Makanya sampean lek ngantar orang ke kuburan, ngantar saudaranya ke kuburan, ingat ayat ini. Apa jare wong kuburan? Itu diterangkan oleh Allah. Lah lek sampean sing masuk kuburan, ya aku kate ngono pisan. Pengin balik nang dunya aku. Saya kalau masuk kuburan ya pikirannya seperti itu, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang inilah kamu sedang berada di pikiran yang sedang dipikir oleh orang-orang yang mati. Baru dia sangat sadar, tidak akan buang-buang waktu untuk kemudian hilang sia-sia waktunya, lewat sia-sia tanpa terisi dengan amal saleh. Untuk apa kamu dikembalikan? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, yaitu amalan-amalan yang aku tinggalkan dulu karena aku sibuk sini situ. Harta saya di barat dan di timur, di selatan dan di utara. Pikiran hati saya terberai, terpecah-pecah. Yang ketika saya sampai di barat, hartaku teriak yang di timur. Ketika aku di timur, yang di utara. Terus dibuat mainan oleh harta, oleh dunia, seperti bola di kaki anak-anak. Nah, maka kata Ali radhiyallahu anhu, likullin minhum banunun. Dunia dan akhirat itu punya anak-anak. Fala takunu min abna'id dunya wa kunu min abna'il akhirah. Jangan kamu itu jadi anak-anaknya dunia, jadilah kamu itu anaknya akhirat. Kamu ditimang-timang, dibuat mainan oleh dunia. Ya, jangan kamu masukkan ke hatimu dunia itu, tapi cukup sampai di tanganmu. Kalau sudah masuk di hatimu, kamu akan berat berpisah dengannya. Bisa jadi kamu lepaskan dengan tanganmu harta itu kepada anak istrimu, tapi kamu berat di hatimu, percuma. Ya, tapi kalau masih di tangan itu ringan. Nah, kalla, kata Allah, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang dia ucapkan. Artinya kalau dia dikembalikan lagi ke dunia, ketemu teman-temannya kemarin, ya lalai lagi, balik lagi. Wa min waraihim, dan di belakang mereka barzakhun, ada dinding
Jadi kalau sudah masuk alam barzah, orang itu tidak akan bisa lagi hadir ke dunia. Ruhnya dan jasadnya ada di alam kubur atau di alam barzah. Tidak ada inkarnasi dalam Islam. Kalau sudah masuk di alam kubur, makanya tidak perlu kalau malam Jumat Kliwon atau Jumat Legi keluarganya membuat apem, serabi sama kopi kesukaan moyang dulu ditaruh di kamarnya. Ya. Atau meyakini Rasulullah SAW datang kalau malam Jumat ke tempat kita, maka kita sambut mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Itu didorong oleh keyakinan Rasul hadir. Memang Rasul berapa hadir di sini, di sana, di seluruh dunia. Rasul itu cuma satu. Di mana? Di alam barzah. Kan Rasul hidup. Iya, walaupun hidup kita yakini beliau hidup, tapi hidup barzahiyah. Hayatun barzahiyah. Bukan hidup di dunia. Nah, apalagi kemudian diyakini, dia wali, bisa membantu kita kalau kita punya masalah, tinggal ngomong ke sana, datang ke sana. Saya pernah datang ke sana, keluar tangannya, salaman sama saya. Dan dia bilang, dan sebelum matinya wali ini juga berpesan memang kalau nanti saya mati, kalau kamu punya masalah, datang saja ke kuburanku. Didatangi betul, ternyata setelah didatangi keluar tangannya, salaman. Wah, tambah mantap itu. Ini dibuat mainan oleh jin, oleh syaitan. Siapa itu? Orang-orang jahil. Coba kita yakin dengan firman Allah, di belakang mereka barzah, ada dinding yang mereka tidak akan bisa lagi kembali ke dunia, apalagi mengurusi dunia ini. Ya, ngurusi alam dunia ini. Karena orang yang datang ke sana tidak akan datang kalau tidak meyakini yang mati itu bisa berbuat di alam nyata. Tidak akan datang kalau nggak ada keyakinan itu. Apalagi kemudian meyakini bahwa di alam ini diatur oleh 4 kutub, 4 wali kutub. Mereka setiap tahun rapat. Nah, mereka seminar mau diapakan dunia ini. Nah, mau dibuat kiamat, mau dibuat nyungsang balik, terserah para wali. Wali kutub kata mereka. Pimpinannya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani kata. Ya ada itu. Semua Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh siapa. Nah, itu di alam barzah. Mereka tidak bisa menolong manusia yang hidup, bahkan mereka yang butuh pertolongan orang yang hidup. Butuh apa? Dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min waraihim barzahun ila yaumil yub'atsun, dan di belakang mereka ada dinding sampai hari dibangkitkannya. Fa idza nafiha fis suri fala ansaba bainahum, maka ketika ditiupnya sangkakala sudah tidak ada lagi nasab, tidak ada suami istri, bapak ibu, anak, tidak ada. Yauma idzin wala yatasaalun, pada hari itu sudah tidak bisa saling meminta, Pak bantu aku kan anaknya sampean, saya kan anaknya sampean, tidak bisa. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Nah, ketika sudah masuk ke liang kubur, ditanya oleh Allah, kam labistum, berapa lama kamu hidup fil ardi, di dunia? Dia bilang ada tasinin, beberapa tahun saja. Kalau mereka mengatakan, padahal mereka sudah hidup lama, ada yang 63, 64 tadi Pak Ahmad. Kalau mereka bilang labisna yauman, aku hidup di dunia cuma sehari. Sehari katanya. Nah, au ba'di yaumin, atau sebagian hari, enggak sampai sehari. Nah,
Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ini jawaban orang-orang yang memang hidupnya, waktunya dilalaikan oleh yang melalaikan dari zikrullah. Ini ayat-ayat di Riyadhus Shalihin, bisa baca di tafsirnya. Pentingnya bagi kita untuk selalu ingat tentang akhirat. Kita akan lanjutkan sabda Nabi ya. Rasulullah SAW akan menceritakan bagaimana proses orang yang lalai di dunia, sembrono di dunia terhadap nasib dirinya nanti di akhirat, sembrono. Bagaimana nasibnya ketika dia berpindah ke alam akhirat? Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal kafira, sesungguhnya hamba yang kafir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, al-fajira, orang yang durhaka. Kalau ini kafir, kalau ini durhaka, ini bisa jadi muslim tapi durhaka. Nah, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika mereka berpisah dengan dunia, terputus dengan dunia, wa iqbalin minal akhirat, dan masuk ke alam akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, turun kepada orang yang mau mati tadi para malaikat. Artinya banyak malaikatnya. Giladun shidadun, malaikatnya itu keras. Lawannya kalau husnul khotimah lembut. Nah, suwadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh, dia membawa gombalan minan nar, dari neraka, artinya panas. Fayajlisuna minhu maddal basar, para malaikat itu duduk sejauh pandangan orang yang mau mati. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai duduk dekat kepalanya. Fayaqulu, kemudian malaikat maut tadi mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Nah, jadi kalau husnul khotimah, nafsu apa kemarin? Mutmainnah atau thayyibah. Thayyibah itu bagus. Nah, ori. Kalau ini nafsunya itu gelap, kelabu, banyak tayengen, bahasanya Pak Ahmad itu, hati jiwanya itu jiwa tayengen. Nah, kalau di surat apa itu? Waqad khaba fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh berbahagia orang yang zakkaha. Zakkaha itu selalu dijaga kejernihan hatinya, dijaga kebersihan hatinya. Dengan apa? Iman, mempelajari ayat-ayat Allah, bertakwa, amal soleh. Itu menjaga kebersihan hatinya. Nah, tapi kalau dibiarkan tidak ngaji, nggak taklim, nggak ibadah kepada Allah, hatinya itu karatan. Nah, karena kata Rasulullah SAW, setiap manusia itu melakukan satu kesalahan, nukitat fihi nukdatun sauda, akan diberi satu titik hitam di hatinya, sampai hatinya menjadi gelap. La ya'rifu ma'rufan, tidak mengerti yang ma'ruf, wala yungkiru mungkaran, tidak mengerti itu yang mungkar. Yang mungkar dibilang ma'ruf, yang ma'ruf dibilang mungkar, yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Kebolak-balik. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akhir zaman orang-orang yang melakukan sunnah itu seperti orang-orang yang melakukan bid'ah zaman kita. Sehingga orang-orang yang melakukan, berpegang pada sunnah pada akhir zaman,
dia berpegang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, dia mengatakan sunnah-sunnah sudah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu bid'ah. Nah, itu efek di dunia orang yang hatinya sudah kotor. Namanya kotor, ya gelap, tidak bisa membedakan ini baik dan ini buruk. Dipanggil oleh malaikat maut, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang jelek, ukhruji, keluarlah kamu ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah kamu menuju murka Allah dan menuju laknat Allah. Na'udzubillah. Qala fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya itu berpencar di jasadnya. Fayantazi'uha, maka ditarik oleh malaikat maut tadi. Berpencar maksudnya tidak mau, ditarik, disuruh keluar, tidak mau. Nah, kama yantazi'ul sufut al-katsira syi'ab, seperti ditariknya kayu yang banyak pakunya, ya, minas sufil mablul, yang dililit oleh kain yang basah. Bisa membayangkan ya, ada kayu banyak pakunya, di situ dililiti kain yang basah, ditarik. Nah, urat-uratnya itu kain yang basah. Fatak ta'u ma'aha al-uruq wal asab, sehingga putus urat-uratnya. Nah, orang yang mati su'ul khatimah, naudzubillah, ini baru siksa akhirat orang-orang yang apa tadi, lalai tentang dirinya, urusan akhiratnya. Fayal anuhu kullu malakin, maka dilaknatlah orang tadi oleh semua malaikat, bainas sama'i wal ardi, malaikat antara langit dan bumi, wa kullu malakin fis sama'i, dan setiap malaikat yang ada di langit, wa tughlaqu abwabus sama', dan dikunci, ditutup pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin, tidak ada dari penjaga pintu itu, illa wahum yad'un Allah, kecuali semua berdoa kepada Allah. Allah ta'ruju ruhuhu min kibalihim, agar ruhnya jangan lewat dari pintunya. Gak mau nerima. Beda kalau yang husnul khotimah berdoa kepada Allah, ya Allah lewatkan sini ruhnya siapa, ruh yang bagus itu. Bangga mereka, minta kepada Allah agar lewat dari pintunya. Tapi kalau ruh yang jelek, nah, faya'khudhuha, maka diambillah ruh itu setelah keluar dari badannya. Fa idza akhadhaha, setelah diambil, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin, tidak dibiarkan di tangannya sekejap pun, hatta yaj'aluha fi tilkas musuh, sampai dimasukkan di gombalan tadi. Wa yahruju minha, dan keluarnya ruh yang jelek tadi, ka'antanirihi jaifatin atau jifatin wujidat ala wajhil ardi, baunya sangat busuk, lebih busuk dari bangkai terbusuk yang ada di muka bumi. Nah, tapi ini alam akhirat, aku nggak pernah cium baunya, walaupun orang kafir. Jadi ini memang urusan apa? Iman kepada hari akhir. Tidak bisa dikias dengan alam dunia. Fayas'udu nabiha, maka dibawa naik ruh tadi. Fala yamurru nabiha ala mala'in minal malaika, tidaklah ruh itu melalui malaikat, illa qalu, kecuali malaikat itu mengatakan, ma hadzarul khabith, ruhnya siapa yang jelek ini. Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, fulan ibnu fulan, ini anak ruhnya fulan bin fulan, bi'akbahi asma'ihi, dengan menyebut nama terjelek, allati kana yusamma biha fid dunya, yang memang diberi nama jelek di dunia. Ini juga nasihat agar kita memberi nama itu jangan nama yang jelek. Hatta yantahi bihi ila sama'id dunya, sampai berhenti ke langit dunia.
Fayustaftahu lahu, dia minta, mereka malaikat itu minta dibukakan pintu, fala yuftahu lahu, tapi tidak dibukakan pintunya. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca la tuftahu lahu abwabus sama, tidak dibukakan untuk orang yang mati su'ul khotimah itu pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk di lubang jarum. Maksudnya jauh kemungkinan bisa masuk surga orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Semoga Allah SWT melindungi kita dari su'ul khatimah dan mengaruniakan kepada kita semua husnul khatimah. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah orang hambaku itu, tulislah dia di sijjin. Kalau husnul khatimah ditulis di mana Pak Ahmad? Kalau orangnya husnul khatimah ditulis di mana? Oh, ini yang su'ul khatimah di sijjin. Kalau yang husnul khatimah, Pak Amri, di mana Pak Amri? Ditulis di mana? Di Iliyin. Di mana Iliyin? Di mana? Di mana? Mas Rianto, di mana Mas? Iliyun itu di mana? Sudah dibaca hadisnya, hadis separuhnya ini, hadis yang lalu. Di surga. Pak Agus, di mana Pak Agus? Kalau sijin artinya penjara, ini di bawah. Ini untuk catatan kitab-kitab, buku catatannya orang yang matinya su'ul khotimah di sijin. Tapi kalau orangnya husnul khotimah di iliyin. Wa ma adraka ma iliyun, kitabum markum yashhadul muqarrabun. Pertanyaannya, di mana iliyun? Iliyin itu kitab catatan orang-orang yang matinya husnul khotimah. Di mana Mas Rianto? Di atas langit ke-7. Sudah dibahas kan, hadisnya sudah dibaca. Tapi kalau sijin ini, lihat Rasul sudah menjelaskan di sini, fil ardis sufla. Apa artinya? Di bumi paling bawah. Di bumi paling bawah ada kitab namanya sijin, catatannya orang yang matinya su'ul khatimah. Nah, dibilang mudah-mudahan kita enggak tercatat di sana. Tapi harus serius, jangan malas dan jangan lemot. Karena lemot itu pengaruh nanti ketika melewati sirat, akan dipelajari nanti di pasal yang di usul yang kedua. Kita belum masuk ke usul pertama, juga belum masuk. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan setelah dicatat orangnya tadi yang mati namanya siapa, yu'idu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku rohnya itu ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha uhrijukum taratan ukhra. Karena aku berjanji, nah, dari tanah aku ciptakan, dan ke dalam tanah aku kembalikan, dan dari tanah aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Faturiha ruhuhu minas sama, maka dilempar, turiha itu dilempar, ruhnya itu dilempar dari langit. Torhan, dengan lemparan yang sangat, mungkin orang bilang ruhnya gentayangan. Nah, tapi apa gentayangan ke sana sini? Wallahu alam. Cuma kita baca aja hadisnya seperti ini. Hatta taqa'a fi jasadihi, tidak gentayangan, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kembali ke jasadnya. Walaupun itu orang paling jelek, orang meyakini orang jahat sejahat-jahatnya,
dia ruhnya itu tidak gentayangan. Nah, maka nggak perlu takut kalau ini dulu tempatnya orang jahat di sini, nggak ada orang berani lewat. Nah, sudah mati di alam barzah. Oh, aku ketemu waktu ke sana hitam gede, itu bukan dia. Apa itu? Jin. Itu untuk nakut-nakuti penakut. Coba jangan takut. Dan jangan dipisui, kalau ketemu jangan dipisui, karena kalau dipisui akan membesar kayak gunung. Bacakan bismillah, dia akan mengecil kata Rasul sampai seperti lalat. Nah, dan mentalnya jangan mental penakut. Nah, itu jin itu memang menakut-nakuti para penakut. Orang penakut biasanya jiwanya itu enggak tenang. Summa qara'a, kemudian Allah mengatakan wa man yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah faka'annama kharaja minas sama'i, orang-orang yang syirik kepada Allah seakan-akan tersungkur dari langit, fatah tafahu at-tairu, kemudian disambar oleh burung, au tahwa bihi arri, atau dibawa angin, fi makanin sahih, di tempat yang jauh. Ini ayat bisa dibaca tafsirnya. Fatu'adu ruhuhu, maka dikembalikan ruhnya, fi jasadihi. Kalau mau dibilang kentayangan, tapi kembali ke jasadnya, dikembalikan ke jasadnya. Ya seketika itu, tidak nunggu besok, tapi setelah dikubur. Qala fa'innahu, ini contoh buktinya. Dia yang mati tadi, su'ul khotimah tadi, layas ma'a khofqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Dia sudah bisa mendengar terompah kaki sandal pengantarnya ketika pengantarnya itu berbalik pulang. Nah, enggak mau nunggui di situ. Walaupun istri tersayang, suami tercinta, enggak akan lama-lama di situ, ditinggal. Nah, tinggal satu yang menyertainya, yaitu amalnya. Wa ya'tihi malakan, maka datanglah kepada orang yang jelek ini dua malaikat syadidal intihar, yang sangat keras bentakannya. Fayantahiranihi, maka membentaknya. Wa yajlisanihi, dan mendudukkannya. Fayakulani, dan dia mengatakan man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha. Dia jawabnya seperti ini. Ha. Nah, kalau bahasa kita ha gitu. La adri, gak ngerti. Kok gak ngerti nandi dulu sibuk. Salah juga. Fayaqulu lahu, maka ditanya lagi. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, dia mengatakan ha la adri. Fayaqulani ma taqulu fi hadzal rajuli, siapa orang ini, alladzi bu'itsa fikum, yang diutus untuk kalian. Fala yahtadi lismihi, dia tidak bisa menyebutkan namanya. Nah, fayuqalu, kemudian dibilangi oleh yang nanya, Muhammadun. Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun dak, tapi dulu aku pernah dengar manusia bilang seperti itu. Menunjukkan bahwa ilmunya itu pinggir-pinggir, gak mau ngaji serius, memahami serius itu gak mau. Maka jenengan kalau lagi taklim gini ngantuk, nanti disetel lagi di rumah. Yang punya istri, ajak istrinya duduk bareng mendengarkan. Niat ibadah, niat meningkatkan iman. Nah, biar nggak seperti ini, nanti ditanya malaikat, nanti bilangnya ha. Ya. Qala fayuqala la daraita, kata malaikat tadi, memangnya kamu nggak ngaji dulu, nggak paham Al-Quran? Iya, cuma hataman tok saya tiap bulan. Wala talauta, kamu tidak baca. Talau di sini bukan hanya baca, tapi memahami maknanya.
Ini kan ayat hadis ini juga celaan bagi orang yang hanya apa? Mencukupkan kepada baca. Al-Quran diturunkan itu untuk hidayah, petunjuk. Tidak akan bisa jadi hidayah kalau dia tidak paham maknanya. Tapi yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, hanya orang-orang yang di hatinya ada takut kepada Allah. Kalau nggak ada rasa takut di hatinya dia kepada Allah, dia tidak akan ngambil faidah dari Al-Quran. Maka Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kata. Kitab ini yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan. Bagi siapa, kata Allah? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lihat berapa kalau dibanding sekarang antara orang yang sibuk dengan membacanya, perhatiannya pada makhrajnya, pada bacaannya, sampai lomba, sampai rame kayak jamur urusan mendirikan pesantren tahfidz Quran. Sampai kata Rasul, pada akhir zaman anak kecil mampu menghafalkan Al-Quran tanpa jatuh satu huruf pun, tapi tidak paham maknanya. Yaqra'unal Quran, kata Rasul, mereka baca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi tidak melampaui kerongkongannya. Tidak melampaui kerongkongannya, kata para ulama. Mereka tidak faham makna dari ayat itu, makna yang benar. Atau juga tidak mengamalkan, walaupun makna kedua dia faham tapi tidak mengamalkan, ilmunya tidak bermanfaat. Hadis ini celaan kepada orang Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan muslimin pakai ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berpegang kepada hukum Allah maka dia kafir. Surat Al-Maidah. Ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhuma. Berani enggak kita mengatakan Ali itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu pun dikafirkan dan dibunuh pakai ayat ini. Sampai ketika masa Ali radhiyallahu anhu berkumpul orang-orang Khawarij sekitar 6.000 orang di daerah namanya Harura. Waktu itu pagi hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpakaian bagus. Ditanya oleh Amirul Mukminin, mau kemana? Aku akan datangi kaum itu. Aku akan nasihati mereka. Didatangi. Hati-hati, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati-hati. Ya, didatangi. Apa kata Ibnu Abbas? Saya datang dari sisi sahabat. Orang yang paling ngerti turunnya ayat, orang yang paling ngerti tentang maksud dan makna ayat itu. Dan tidak ada di antara kalian yang 6.000 itu seorang sahabat pun. Artinya mereka memahami sendiri. Nah, kayak ini pentingnya bagi kita untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk apa? Belajar makna dan maksud ayat supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi hidayah dan menjadi pembersih, alat pembersih jiwa yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Ayatnya tadi itu di Al-Baqarah juga Allah katakan Al-Quran itu untuk yuzakkihim, untuk membersihkan mereka. Kembali ke sini, para malaikat membentaknya, kamu tidak belajar ya, tidak memahami ya Al-Quran. Fayunadi munadin minas sama, maka dia orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran sehingga dia hidupnya jauh daripada Islam, ketika matinya diseru oleh penyeru dari langit, an kadziba, dia telah berdusta. Padahal dia sudah jawab ya, jujur ini jawabannya ya, saya nggak tahu. Cuma masalahnya kok nggak tahu, kenapa? Makanya orang kalau sudah umur 60 tahun kok nggak ngerti, ini sudah nggak ada uzur. Maksudnya nggak ada uzur, wis 60 kok nggak sadar-sadar. Itu dosa-dosa dari kecilnya, dari mulai baliknya ditumpuk itu.
Tapi kemudian umur 60 segera sadar, dia perbaiki dirinya, maka kekurangan-kekurangan dari mulai balik sampai 60 dimaafkan insyaallah. Ya. Maka bergembira bagi kita yang telah diberi hidayah, diberi taufik bisa hadir di majelis ilmu. Telah dusta hambaku, padahal dia tidak dusta, jujur memang nggak tahu dia, cuma masalahnya dia nggak belajar, sehingga nggak tahu jawaban yang benar. Sebagaimana yang dijawab oleh orang yang matinya husnul khotimah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa balasannya? Langsung, karena sudah masuk alam akhirat, alam penerimaan balasan. Fafrisu lahu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan dia pintu neraka. Fayatihi min harriha, sehingga dia merasakan panasnya neraka, wasamumiha, dan racunnya neraka. Wayadiku alaihi qabrahu, dan disempitkan kuburannya, hatta tahtalifa fihi adla'uhu, sampai remuk tulang-tulangnya. Wayatihi, dan didatangkan, wafiriwatan wayumassilu lahu, dipermisalkan baginya. Rajulun qabihul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat jelek, qabihus siyab, pakaiannya sangat jelek, muntanurrih, baunya sangat busuk, fayaqulu absir billadzi yasu'uka, bergembiralah dengan yang telah menjelekkan kamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang telah dijanjikan untuk kamu. Orang-orang yang lalai. Fayaqulu, maka orang yang mati tadi menjawab, wa anta fabasyarakallahu bisyarr, man anta, engkau ini siapa kok jelek sekali kamu ini? Siapa kamu ini? Kata orang yang mati. Fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr, wajahmu sangat buruk. Maka dijawab oleh orang tadi, ana amalukal khabith, saya adalah amalanmu yang jelek. Fawallahi, demi Allah, bersumpah juga ini. Siapa ini? Amalannya. Ma'alimtu, aku tidak tahu kamu, illa kunta bati'an an ta'atillah, aku tidak tahu kamu di dunia kecuali kamu ini orang yang malas. Bati itu lambat. Orang yang lambat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sari'an ila maksiatillah, cepat semangat kalau berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, maka Allah balas kamu dengan kejelekan. Summa yuqayyidu lahu a'ma, kemudian didatangkan pada orang ini a'ma, yang buta, wa asom, tuli, wa abkama, bisu. Ada penyiksa, buta, tuli, bisu. Kalau buta nggak tahu bagaimana kondisi yang mau disiksa. Tuli dia tidak dengar bagaimana dia orang yang disiksa, jerit atau tidak. Memang nggak dengar. Fiyadihi mirzabah, di tangannya ada cambuk. Lauduriba biha jabalun, kalau cambuk itu dipukulkan ke gunung, kana turoba, maka gunung itu akan jadi debu. Kenapa? Dahsyatnya pukulan penyiksa tadi. Wa yadribuhu darbatan, maka dipukullah dengan satu pukulan. Hatta yasiru biha turoba, sampai orangnya itu jadi debu. Siapa ini? Orang-orang lalai. Ini nasihat bagi kita untuk membangunkan kita dari tidur, dari kelalaian. Waktu-waktu yang ada pada diri kita ini ada tanggung jawabnya, detik per detik, nggak boleh diisi dengan kosong gitu saja. Summa yu'iduhu Allahu kama kana, kemudian setelah jadi debu dikembalikan lagi oleh Allah seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, maka dipukul lagi, muncul lagi, pukul lagi. Begitu. Sampai kapan ini? Hari kiamat. Panjang kalau matinya dulu seperti Fir'aun.
laknatullah ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Fayasihu sihatan, maka menjeritlah orang itu dengan jeritan. Yasma'uhu kullu syai'in, yang bisa didengar oleh segala sesuatu, illas saqalain, kecuali jin dan manusia. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur saudaramu, la da'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Tapi ditutup oleh Allah pendengaran kita dari azab kubur. Hikmahnya, tujuannya supaya kita bisa mengubur saudaranya. Karena kalau dengar pingsan, nah, tidak bisa ngubur saudaranya. Tsumma yuftahu lahu baban minan nar, kemudian dibukakan dia pintu neraka. Wa yumahidu min farasinar, dan dihamparkan hamparan dari neraka. Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, Rabbi, ya Allah, la taqumis sa'ah, jangan kau datangkan hari kiamat. Takut. Tapi kalau husnul khotimah dulu mintanya apa? Ya Allah, segerakan hari kiamat, aku sudah rindu keluargaku. Nah, insya Allah dengan ini selesai hadis dari Rasulullah yang sampai 2 kali pertemuan. Rasulullah menjelaskan bagaimana proses orang masuk ke alam akhirat. Ada 2 ya, ada 2 bentuk. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Mudah-mudahan ayat hadis ini mendorong kita, menggiring kita untuk berupaya, berusaha, sadar diri, mengupayakan dirinya menjadi orang yang husnul khatimah, dan selalu berdoa kepada Allah, memohon taufik dan hidayahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitabnya, yaitu Usulus Salasa, 3 dasar utama ya. Nah, insyaallah ini kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.